Oke, selamat datang di channel Mira Fonda. Di hari ini kita akan belajar mengenai besaran dalam radioaktivitas dalam kelas kimia inti. Oke, besaran dalam peluruhan radioaktif itu seperti aktivitasnya dari spesies radioaktif tersebut biasanya dinyatakan dalam beberapa cara. Salah satunya diekspresikan dalam ekspresi aktivitasnya itu berdasarkan hilangnya senyawa awal atau parent atau reaktan dan lebih digunakan daripada aktivitas kemunculan dari senyawa baru atau produk yang dihasilkan. Jadi, untuk mengekspresikan suatu aktivitas dalam peluruhan radioaktif, kita lebih melihat pada proses hilangnya dari si senyawa awal atau reaktannya. Kita tidak terlalu peduli dengan kemunculan senyawa baru atau produknya yang sudah dihasilkan ketika dia meluruh. Jadi, fokus kita lebih kepada reaktan atau senyawa awal sebelum dia meluruh. Seperti itu. Nah, karena senyawa awal atau parent atau reaktan yang lebih kita kenal dalam kimia itu dia meluruh melalui beberapa jalur. Jadi bukan cuma satu jalur biasanya, sehingga kita tidak bisa untuk memonitoring kemunculan produk dari total aktivitas aktivitas senyawa awal atau reaktannya. Jadi kita lebih memonitoring dari parentnya daripada dari produknya, seperti itu. Oke, jadi unit satuan internasional atau SI untuk radioaktivitas itu ada Curie yang sebelah kiri atau CI, dan Becquerel atau Becky ya. Jadi kalau Curie itu biasanya dipakai agak lama untuk satuan yang lama, kalau Becquerel yang sekarang dipakai, seperti itu. Oke, kita masuk di Becquerel. Becquerel itu lambangnya itu BQ atau Becky dalam bahasa Indonesia, dan 1 BQ sama dengan 1 dps atau kepanjangan dari dps adalah disintegration per second. Itu artinya sumber atau source itu memiliki satu parent atau satu reaktan yang meluruh per detik. Jadi waktunya itu dalam detik, bukan tahun, bukan hari ya. Oke, selanjutnya untuk Curie atau CI atau CI itu satu Curie atau CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 dps. Nah, ini satuan yang lama itu diartikan adalah aktivitas yang diukur dari 1 gram 226 radium yang memiliki aktivitas sama dengan nilai tersebut. Jadi satuan Curie itu ada microcurie, ada millicurie, ada picocurie. Situ ya, bisa dilihat di layar. Untuk satu microcurie dia sama dengan mikrometer atau mikro yang lain, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 6 dari si Curie itu tersebut. Itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 4 dps. Untuk 1 millicurie itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 Curie itu atau sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 7 dps. Dan hal yang sama juga untuk 1 picocurie atau PCI, di mana 1 picocurie atau 1 PCI sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 12 Curie atau CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat minus 2 dps. Untuk unit yang lain, tadi kan aktivitas, ini ada istilahnya yaitu exposure dose. Itu ada 2 satuan atau 2 unit, yaitu Roentgen sama coulomb per kilogram. Nah, untuk unit yang lain itu ada istilah lain yaitu absorb dose. Absorb dose itu ada 2 juga, grade sama gray. Untuk yang old statement itu biasanya grade, sekarang yang digunakan itu adalah gray. Pokoknya tadi kan exposure yang terekspos, kalau yang ini yang terserap. Jadi berapa banyak jumlah dari radioaktivitas yang diabsorb oleh udara atau tisu, seperti itu. Jadi di sini ada istilah gray sama grade, di mana gray itu adalah dosis dari 1 gray, yang berarti bahwa 1 kilogram dari unsur telah menyerap 1 joule dari energi yang diradiasikan. Jadi kayak misalnya contoh kita CT scan di rumah sakit, itu dia memberikan energi atau jumlah
gray yang diserap itu ada sekitar 7000 gray. Nah, untuk grade itu nilainya itu 0,01 dari si gray itu sendiri. Oke, itu adalah unit tambahan saja yang mungkin belum pernah dibahas dalam kimia inti. Jadi, inti dari hari ini adalah kita akan mempelajari tentang aktivitas dari radioaktif tersebut atau radioaktivitas. Kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal, hitunglah aktivitas dari Nd dalam Curie per gram jika diketahui massa atom Nd sebesar 144,24 Dalton, waktu paruh 2,1 kali 10 pangkat 15 tahun, dan isotop abundance-nya atau kelimpahannya itu sebesar 23,8% dari kehadirannya secara natural di alam. Seperti itu. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Pertama kita menuliskan diketahui dulu ya kali ya. Oke, jadi diketahui masanya atau AR-nya, massa atomnya itu sekitar 100 berapa ya? 144 ya. 144,24 Dalton. Dalton itu sama saja dengan gram per mol. Itu ya. Oke, selanjutnya ada waktu paruhnya itu sebesar 2,1 kali 10 pangkat 15 tahun. Kemudian ada bilangan Avogadro sebesar 6,02 kalau nggak salah. Saya tulisnya 6,6. 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Yes. Atom per mol ya. Oke, sudah ditulis diketahuinya. Kita lanjut ke pertanyaannya. Di situ ditanyakan, jadi yang ditanyakan itu adalah aktivitas ya. Aktivitas dari si Nd itu dalam Curie per gram. Mohon maaf ini layarnya gerak-gerak sendiri. Oke, jadi kita mulai penyelesaiannya itu dari diketahui untuk si waktu paruh ya, kan dalam tahun begitu ya. Jadi kalau dia dalam tahun berarti kita akan mengubahnya itu menjadi detik, seperti itu kan. Waktu paruhnya 2,1 kali 10 pangkat 15 tahun, kita ubah ke dalam detik. Nah, 2,1 kali 10 pangkat 15 tahun. 1 tahun itu 365,25 hari. 1 hari itu 24 jam. Kita kali 24, dan 1 jam itu 3600 detik. Oke, jadi kita mengalihkan semuanya itu agar mendapatkan satuan terakhir detik. Seperti itu. Ketika dikalikan semua dapatnya 6,63 kali 10 pangkat 22 detik. Oke, selanjutnya setelah kita dapat satuannya dalam detik, kita kemudian mencari tetapan dari si laju peluruhan atau lambda ya, dari hubungan dengan waktu paruh, seperti itu ya. Jadi kan T setengah itu kan sudah dalam detik. Kemudian kita memasukkan ke persamaan T setengah itu sama dengan 0,693 per lambda, itu kan untuk orde pertama, first order. Nah, jadi lambda sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Jadi dapatnya itu
0,693 dibagi 6,63 kali 10 pangkat 22 detik. Itu dapatnya itu sekitar berapa ya? 1,045 kali 10 pangkat minus 23 detik minus 1 pangkat minus 1 ya. Oke, selanjutnya kita mencari N ya. Ada hubungannya dengan NA seperti itu. Nah, N itu untuk ND 144 itu sama dengan 1 gramnya si ND dibagi AR-nya atau massa atom relatifnya gram per mol, kemudian dikali dari kemudian dikali Na, kemudian dikali dengan kelimpahannya itu. Jadi kan nilainya air 144,24 gram, kemudian Na 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol, kemudian dikali dengan kelimpahannya di alam, yaitu kan tadi 23,8% ya. Dapatnya 9,9 kali 10 pangkat 20 atom. Itu ya. Di situ saya tidak menuliskan dikali kelimpahan, tapi di sini saya menyebutkan saja dikali dengan 23,8 dibagi 100 jadi 0,238 gitu ya. Sehingga aktivitasnya sebesar 1, jadi si lambda dikali dengan kelimpahannya atau si N atau jumlah atomnya 9,9 kali 10 pangkat 20 atom. Jadi aktivitasnya didapatkan sebesar itu sebesar 10,38 kali 10 pangkat minus 3 atoms per detik ya. Nah, atom per detik itu sama dengan dps per gram. Jadi untuk atom per detik itu sama dengan dps per gram. Jadi 10,38 kali 10 pangkat minus 3 itu dps per gram. Kita ubah ke Curie ya. Aktivitasnya dalam Curie. Kan pertanyaannya kan dalam Curie per gram. Jadi kita bikin konversi aja lah. Jadi A sama dengan 10,38 kali 10 pangkat minus 3 dps per gram dikali 1 Curie bagi 3,7 kali 10 pangkat minus berapa itu? 3,7 kali 10 pangkat 10 Curie. 1 Curie kan sekian dps gitu ya. Oke, jadi dps dipotong, jadi nanti kita dapat sisanya Curie per gram. Jadi aktivitasnya itu sama dengan 10,38 kali 10 pangkat 3 dikali 1 dibagi 3,7 kali 10 pangkat 10.
dapatnya itu sekitar 2,805 kali 10 pangkat minus 13 curie per gram. Nah, atau sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 1 picocurie per gram. Picocurie 10 pangkat minus 12. Oke, jadi aktivitasnya itu lebih singkatnya itu ditulis 0,28 picocurie per gram. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton.